Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para siswa di channel Guru Muda. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi IPS kelas 7. Masih membahas bab 2 mengenai interaksi sosial dan lembaga sosial. Pada video sebelumnya telah kita bahas mengenai subbab yang pertama, yaitu pengertian interaksi sosial dan juga bentuk-bentuknya. Untuk video yang kedua ini kita akan membahas jenis dan fungsi lembaga sosial. Lembaga sosial yang ada di masyarakat bentuknya bermacam-macam, seperti lembaga keluarga, agama, ekonomi, pendidikan, dan lembaga politik. Yang pertama adalah lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Keluarga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya di mana ia berada. Apabila semua anggota sudah mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan di mana ia tinggal, maka kehidupan masyarakat akan tercipta menjadi kehidupan yang tenang, aman, dan tentram. Dari keluarga melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadian dalam masyarakat. Dalam gambar ada foto lembaga sosial keluarga. Fungsi lembaga keluarga. Pada umumnya, lembaga keluarga memiliki fungsi antara lain fungsi reproduksi. Keluarga mempunyai fungsi reproduksi, artinya dari pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. Yang kedua, fungsi proteksi. Keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Suami dan istri memikul tanggung jawab ekonomi terhadap anak-anaknya. Kerjasama yang baik antara ayah dan ibu di dalam mengelola pendapatan menjadikan keluarga dapat memfungsikan ekonomi secara efektif dan efisien. Yang keempat, fungsi sosialisasi. Keluarga merupakan sosialisasi pertama bagi anak atau sosialisasi primer. Di dalam lingkungan keluarga, anak mulai dilatih dan diperkenalkan cara-cara hidup bersama dengan orang lain. Yang kelima, fungsi afeksi. Keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya. Yang keenam, fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling kontrol atau saling mengawasi karena mereka memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Dan yang terakhir adalah fungsi pemberian status. Melalui lembaga perkawinan ini, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat, yaitu sebagai suami atau istri. Fungsi dari status suami adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga, pencari nafkah, sedangkan seorang istri berfungsi sebagai pendamping suami dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Kemudian yang kedua adalah lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama yang dapat menjadi pelopor dalam menciptakan tertib sosial pada masyarakat. Agama merupakan suatu lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Kita sebagai umat beragama semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keimanan kita melalui rutinitas beribadah untuk mencapai rohani yang sempurna kesuciannya. Ini di gambar ada berbagai macam foto tempat ibadah agama-agama di Indonesia. Fungsi lembaga agama ada beberapa. Yang pertama, sebagai pedoman hidup bagi manusia, baik dalam kehidupan sebagai pribadi dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungannya dengan manusia lain, dan hubungan dengan alam sekitar. Yang kedua, sumber kebenaran. Dalam diri para penganut atau umat agama ada keinginan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup,
baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, agama mengajarkan dan memberikan jaminan dengan cara yang khas untuk mencapai kebahagiaan dan mengatasi kekurangmampuan manusia. Ketiga, pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Yang keempat, tuntunan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang seperti membunuh, mencuri, berjudi, dan sebagainya. Yang kelima, pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama diwajibkan berbuat baik terhadap sesama. Yang keenam, pedoman keyakinan manusia berbuat baik selalu disertai dengan keyakinan bahwa perbuatannya itu merupakan kewajiban dari Tuhan dan yakin bahwa perbuatannya itu akan mendapat pahala, walaupun perbuatannya sekecil apapun. Yang ketujuh, pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semata. Dan yang kedelapan, pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Dalam mencari kepuasan batin melalui rekreasi dan hiburan tidak melanggar kaidah-kaidah agama. Kemudian lembaga yang selanjutnya adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Lembaga ekonomi lahir sebagai suatu usaha manusia menyesuaikan diri dengan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang berkaitan dengan pengaturan dalam bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera. Lembaga ekonomi bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Untuk fungsi lembaga ekonomi yaitu memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter, memberi pedoman tentang harga jual beli barang, memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja, memberikan pedoman tentang cara pengupahan, memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja, dan memberi identitas bagi masyarakat. Dalam foto ini adalah contoh dari lembaga ekonomi. Selanjutnya, yang keempat adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan merupakan sebuah lembaga yang menawarkan pendidikan formal mulai dari jenjang prasekolah sampai ke jenjang pendidikan tinggi, baik yang bersifat umum maupun khusus. Lembaga pendidikan juga merupakan sebuah institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga. Selain sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, terdapat pula pendidikan non-formal, misalnya kursus-kursus keterampilan, kursus bahasa, dan kursus komputer, serta pendidikan informal, yaitu pendidikan yang terjadi di keluarga atau di rumah. Nah, sekolah merupakan lembaga pendidikan formal. Fungsi lembaga pendidikan ada dua, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah yang antara lain adalah sebagai berikut. 1. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Dengan bekal keterampilan yang diperoleh dari lembaga pendidikan seperti sekolah, maka seseorang siap untuk bekerja. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan masyarakat. Lembaga pendidikan mengajarkan beragam kebudayaan dalam masyarakat. Dan yang keempat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi.
Kemudian fungsi laten atau fungsi yang tidak disadari dari lembaga pendidikan antara lain mengurangi pengendalian orang tua, karena yang berperan saat dalam pengajaran dan pendidikan di sekolah adalah para gurunya. Yang kedua, mempertahankan sistem kelas sosial. Lembaga sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan status yang ada di masyarakat. Sekolah diharapkan dapat menghilangkan perbedaan kelas sosial berdasarkan status sosial peserta didik di masyarakat. Dan yang ketiga, memperpanjang masa remaja. Adanya sekolah memungkinkan diperpanjang masa remaja dan penundaan masa dewasa. Lembaga yang terakhir adalah lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga politik merupakan keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Lembaga politik merupakan suatu badan yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Lembaga politik yang berkembang di Indonesia antara lain MPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, pemerintah daerah, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota, dan partai politik. Dalam foto ini bisa dilihat DPR yang merupakan salah satu bentuk lembaga politik di Indonesia. Kemudian fungsinya apa? Secara fundamental, lembaga politik berfungsi untuk mengatur dan membatasi setiap aktivitas politik dalam masyarakat. Fungsi lembaga politik dapat diuraikan. Yang pertama, memelihara ketertiban di dalam negeri. Lembaga politik memiliki fungsi untuk memelihara ketertiban di dalam masyarakat dengan menggunakan wewenang yang dimilikinya, baik dengan cara persuasif maupun cara koersif. Lembaga politik bertindak sebagai penegak hukum yang menyelesaikan konflik yang terjadi di antara anggota masyarakat secara adil, sehingga anggota masyarakat dapat hidup dengan tentram. Kemudian fungsi yang kedua adalah mengusahakan kesejahteraan umum. Lembaga politik memiliki fungsi untuk merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Contohnya antara lain pengadaan dan distribusi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Itulah 5 lembaga yang ada di masyarakat. Mungkin cukup ini saja video kita kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan didiskusikan dalam forum komentar atau didiskusikan dalam forum-forum kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.